Ibu dan Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Dewi. Saya bersebelah tim saya, Mas Ilyas, teman Minta, dan Mas Sam yang pegang kamera. Kepada itu sedikit review tentang Mind Regulation. Mind Regulation kami desain bukan untuk meninggikan nilai akademik anak, tidak. Tapi kami akan memunculkan ini keluar, caranya hanya satu, kondisi anak itu harus full ceria dan semangat dalam 24 jam. Nah, kami mempunyai shortcut trik-trik yang mudah yang akan dilakukan oleh anak-anak, sehingga otak mereka akan memproduksi zat neurotransmitter secara maksimal untuk kreativitas mereka. Ada 3 yang kami utamakan di Mind Regulation. Yang pertama, Brain Power. Brain Power kami akan menerangkan tentang metatab. Metatab itu nanti saya hanya akan memandu mereka untuk menggambar. Ada 2 tahap, awal dan akhir, kemudian akan kita lihat perbandingannya. Di metatab itu dari hasil gambar, nanti akan kelihatan apakah anak ini punya trauma. Trauma itu bisa macam-macam, Bapak Ibu, bisa pada saat dia ada di dalam kandungan, pada saat masih bayi, atau pada saat baru mulai berjalan dan dia terjatuh. Kadang-kadang kita simpel, sederhana itu bukan trauma gitu, anak jalan kemudian jatuh. Tapi kalau pada saat penanganannya, anak belajar jalan kemudian jatuh, kemudian ibunya sedikit saja, karena ibunya tidak takut. Kenapa? Itu bisa menimbulkan trauma yang ternyata sebagian besar yang saya alami, kegagalan orang-orang pada saat usaha, setelah saya breakdown jauh ke dalam, itu karena trauma-trauma masa kecil. Hanya simpel, naik sepeda jatuh, belajar jalan jatuh, kemudian pada saat di kandungan, ibunya itu hanya melihat TV, di mana TV-nya ini siaran menyeramkan atau kebakaran. Yang takut ibunya, tapi traumanya dibawa ke anak. Nah, itu akan kelihatan di dalam metatab. Kemudian karakter anak juga akan kelihatan di metatab. Kemudian potensi anak. Jadi nanti kalau kelihatan contoh semua, ada seorang anak yang unggul di bidang matematika. Jadi Bapak dan Ibu jangan paksakan dia hafalan, jangan paksakan dia di pengetahuan sosial. Kalau ada di hasil tesnya itu unggul di bidang seni, juga jangan paksakan di matematika, jangan paksakan di sosial. Jadi itu bisa referensi ke sekolah nanti pada saat dia mau cari sekolah atau di gurunya. Kadang-kadang kan guru di sekolah juga harus dibimbing oleh orang tua. Kalau guru memaksakan ini harus bisa matematika, nah itu punya referensi. Anak ini punya keunggulan di sini dengan dari sekian dan segala macam. Nah yang kedua tentang mind mapping, nanti Mas Yuli akan sedikit di dalam tentang mind mapping. Mind mapping ini mereka akan kembali kita ajak untuk bagaimana dasar-dasar menggambar. Kadang-kadang sampai sejauh ini, apapun kita itu tidak tahu cara memegang bolpen yang benar. Padahal cara memegang bolpen yang benar itu mempengaruhi cara kerja otak. Kemudian bagaimana cara anak menarik sebuah garis itu juga akan mempengaruhi cara kerja otak. Nah, di sini nanti akan dibantu bagaimana supaya memegang bolpen dengan benar dan membuat garis yang benar itu akan mempengaruhi proses otak. Kemudian yang ketiga adalah yoga. Kami tidak mengajarkan anak-anak yoga itu full, tidak, tapi ada beberapa gerakan yoga yang nanti akan dibimbing oleh Mas Putra yang mempengaruhi cara-cara otak. Karena beberapa gerakan ketika anak itu kita miringkan ke kiri atau dia hanya membungkukkan badan, itu akan menarik sumsum-sumsum tulang belakang, dan itu yang akan mempengaruhi proses mereka ketika belajar. Nah, untuk mapping silakan Mas Yudi. Bagi Bapak dan Ibu. Ya, jadi seperti tadi sudah dikatakan sama Mas Agung bahwa ada basic dari nanti. Jadi kita mencoba melatih anak untuk berpikir linear dan berpendar. Jadi itu basicnya juga sebetulnya ada di negara kita sendiri. Jadi kalau Ibu baca di depannya ada lagu zaman dulu. Ini adalah bagian William Mapping. Ini adalah berpikir linear, berpikir lurus. Jadi kita latih anak untuk cara berpikir lurus seperti apa. Nanti ada caranya. Kemudian nanti ada trik-trik, misalnya nanti menemani ibu belanja, misalnya di mana kita akan beritahu. Nanti jadi tes saat belanja barang sama ibunya. Kemudian ada lagu-lagu yang kita hubungkan dengan linear atau tapi intinya kita melihat bahwa anak intinya harus bisa memegang bolpen yang benar, menarik garis, karena itu basic sekali. Itu mengaruhi dengan saraf-saraf mereka di seluruh tubuh. Jadi cara memegang bolpen itu mempercepat kelelahan dalam mereka nanti belajar. Nanti kita lihat apakah mereka sudah benar. Mudah-mudahan sudah benar diajarkan di gurunya ya. Jadi kita tinggal perbaiki sedikit lah kalau misalnya ada yang kurang. Jadi
Mindmapping itu kita sadur dari Bangunan dan ada beberapa yang dari asli Indonesia. Jadi kita coba padukan yang supaya lebih mudah dimengerti, karena kalau kita lihat di toko buku kan nggak begitu sulit paham untuk belajar mindmapping sendiri. Jadi mudah-mudahan di sini mereka bisa praktek dalam menghafal pelajaran atau belajar dengan lebih cepat. Saya kira demikian mapping. Kita lebih sederhana lah sebetulnya. Oke, untuk yoga mungkin bisa dari Mas Hendra. Selamat pagi, Bapak Ibu dan adik-adik, halo. Halo. Untuk yoga, saya terus banyak belajar dari Pak Ubi, master saya. Ada bagi bertempo yang mengalami saraf, terutama saraf tulang belakang dan otak. Saya hanya memberikan sekitar 4 gerakan yoga yang bisa meningkatkan konsentrasi, fokus, dan juga teman-teman tentang diam dan posisi lilin, ada posisi pohon, ada posisi keseimbangan. Nah, ada 4 gerakan yoga itu kalau jadi terus pagi dan sore ya, itu akan banyak pengaruhnya. Kita sudah buktikan di sekolah-sekolah. Kebetulan saya PBAB ya, dari sekolah-sekolah lain saya menggunakan gerakan yoga dan manfaatnya luar biasa, sangat lebih kreatif, lebih peka terhadap lingkungan. Di samping yoga nanti ada mindmapping dan metode. Tapi yoga sebagai pelengkap aja ya, pelengkap untuk mengombinasi semuanya menjadi satu. Jadi yoga maksudnya lebih ke segi saraf dan otak mereka. Itu aja Bapak dan Ibu, kita dapat mulai sekarang. Terima kasih. Sedikit penjelasan tentang mindmapping dan yoga. Mas Bilo ini mengajarkan mindmapping sampai ke Bangkok di Asia, dan Mas Hendra ini program yang kami jalankan yang bernama PPAP, Peduli Pendidikan Anak Bangsa, menyentuh sekolah-sekolah tertinggal ya yang jalan Mas Hendra dan Makam. Nah, kami juga beritahukan hal yang sebenarnya dan sujud-sujudnya bahwa program kita seperti ini adalah subsidi silang, di mana hasil yang akan didapatkan itu untuk support kegiatan kami ke sekolah-sekolah tertinggal. Nah, salah satunya kami ajak ke sini ada dari SD Sukatenang 01 gitu ya. SD Sukatenang 01 daerah Bekasi, kira-kira kalau dari Bekasi itu masuk sekitar berapa kilo? 20 km. Dan anaknya adalah ini, namanya Evi. Yang tadi lumayan jauh ini ya, dari rumah ke rumah saya dulu baru. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tidak mengurangi rasa hormat. Nanti silakan berkonsultasi lebih lanjut. Kemudian kalau ada apa-apa silakan tanya, ada yang jaga di depan, ada Dr. Leli, ada juga section di depan. Kemudian biarkan anak-anak bersama kami. Oke, Bapak dan Ibu, silakan menunggu di luar dan kami akan mulai acara.